ini yang saya pikir agak berbeda levelnya dibanding masyarakat Nusantara yang lain, karena tingkat kedalaman kita di dalam mengglorifikasi atau mensakralisasi Barzanji itu cukup unik dibanding masyarakat Nusantara yang lain, dan memang ada. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum Sobat Renaissance, jumpa lagi di sini Renaissance Channel. Sekarang kita akan membahas tema tentang tradisi lokal keislaman. Di samping saya sudah ada pakar tentang hal tersebut, akademisi sekaligus praktisi dari tradisi lokal, Imran Latif, kandidat Doktor Religious Studies dari UGM, dan juga praktisi Barzanji. Assalamualaikum Pak Imran. Baik, Kak Sabara, Pak Ustadz. Dalam tradisi lokal keislaman Nusantara ini, kan ada satu hal yang sering saya jumpai ya, dalam temuan-temuan saya, misalnya dari beberapa tradisi Islam Nusantara, mulai dari Aceh sampai wilayah Papua bagian barat, ada satu kitab yang senantiasa hadir dalam setiap momen tradisi keislaman, yaitu kitab Barzanji. Ya. Apalagi kita ya di lokal Bugis Makassar ini. Sebenarnya kenapa sih Barzanji itu menjadi begitu sangat sakral posisinya dalam tradisi keislaman masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Bugis Makassar? Iya, sebelumnya saya mau releasing stres dulu karena diwawancarai oleh guru saya gitu ya. Oleh peneliti agama, sementara kita ini cuma kaleng-kaleng gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sih tradisi ini bukan sesuatu yang khas Bugis, bukan khas Makassar, bahkan bukan khas Nusantara, karena Barzanji itu dipraktikkan di hampir sebagian besar dunia Islam gitu. Salah satu sumber mengatakan bahwa dulu Barzanji itu dipakai sebagai apa namanya? Penyemangat. Ya, penyemangat syiar oleh kalau saya tidak salah Salahuddin Al-Ayyubi untuk memantik semangat dan menjadikan kembali sentralitas figur Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Nah, cuma memang levelnya agak berbeda-beda di setiap tempat ya. Karena ini kan maksudnya tidak ada bagi saya saya tidak pernah menemukan ada agama apapun itu yang ketika dia hidup pada sebuah tempat, pada sebuah kebudayaan yang tidak terpengaruh atau mempengaruhi bagaimana dinamika kehidupan beragama di tempat tersebut. Nah, memang di dalam dunia Bugis Makassar itu bahkan ada kesan bahwa Barzanji ini begitu punya sakralitas yang ya, benar. Agak sangat dalam, sangat spesial ya, sangat spesial dalam karena seperti mengikat seluruh siklus hidup dan momen penting. Ya, hidup dan momen penting di dalam kehidupan orang Bugis Makassar, bahkan sebelum hidup dan pasca kematian itu. Jadi setiap ritus mengingat dia atau menyelamati dia itu selalu menggunakan Barzanji sebagai narasi yang digunakan. Asumsi saya mungkin juga ini, maksudnya itu tadi, kalau ketika kita menyinggung bahwa agama itu selalu saling punya keterikatan dengan budaya atau kebijaksanaan lokal, memang karena tradisi kita, memang tradisi orang Bugis Makassar itu biasanya berdendang dalam banyak peringatan-peringatan siklus-siklus penting. Bahkan pra-Islam itu tradisi itu ada. Jadi mungkin salah satu cara para penyebar Islam kita mengganti bacaan-bacaan. Kalau dulu bacanya Lagaligo, bacanya Sura, bacanya Papasang atau apa yang didendangkan itu diganti menjadi sesuatu yang lebih katakanlah wajah dan rasanya Islam, meskipun mungkin banyak interpretasi kalau di zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak sedalam itu, yang masih menganut paham
apa namanya, interpretasi masyarakat dulu yang Iyas katakanlah Alu Kudolo atau Ya agama Tohiolo, agama orang dulu ya. Paturioloang. Paturioloang Istilahnya begitu. Nah, ini yang saya pikir agak berbeda levelnya dibanding masyarakat Nusantara yang lain, karena tingkat kedalaman kita di dalam mengglorifikasi atau mensakralisasi Barzanji itu cukup unik dibanding masyarakat Nusantara yang lain. Dan memang ada sebagai sebuah kitab Barzanji ini Kak, bukan hanya dipakai, bukan hanya itu, bukan cuma narasi sejarahnya, tetapi di dalam banyak sikir-sikir. Kan Barzanji itu apa ya? Barzanji itu kan narasi karya tentang sastra, ya karya sastra yang berbentuk syair tentang Rasulullah. Tentang Rasulullah, ya semuanya dan doa-doa, sholawat apa segala macam. Pokoknya intinya mengglorifikasi Rasulullah, bukan mengglorifikasi dalam artian dalam sensi yang negatif. Memang maksudnya bagaimana Rasulullah itu digambarkan sebagai ya insan kamil lah kalau kita boleh bilang. Sebagai sentral kehidupan sebenarnya. Nah ini kan maksudnya tradisi membacanya itu kadang-kadang ya karena itu tadi bertemu antara budaya dendang tadi itu dengan narasi bertemu dengan syair Arab, itu didendangkannya menyesuaikan dengan lidah orang Bugis Makassar. Jadi kadang-kadang dibacanya itu seperti bahasa, ya seperti bahasa Inggris lah kalau saya bilang, beda-beda. Orang Arab pun akan ya orang Arab pun nggak akan apa dibilang ini kan ya Nabi salah. Pokoknya ya bagi orang yang punya imaji apa namanya purifikasi pasti akan menuduh itu dengan tuduhan-tuduhan yang bid'ah. Ya kalau kasarnya begitu lah. Iya. Ada teman saya baru beli mobil, dia baca Barzanji. Iya. Ada teman saya buka kafe, baca Barzanji gitu kan. Ini begitu penting ya, bahkan orang modern kan dia buka usaha, buka kafe, beli mobil ya. Itu kok bisa ya? Maksudnya apa hubungannya Barzanji dengan mobil? Apa hubungannya Barzanji dengan kafe gitu loh? Kira-kira apa yang ingin kenapa bisa sih seperti itu? Sebenarnya kalau kita lihat konten dari Barzanji itu kan sifatnya adalah betul-betul menempatkan Rasulullah ini sebagai sesuatu figur sentral yang kita tidak akan bisa mengenal Tuhan tanpa beliau. Iya. Jadi sebenarnya momen-momen itu dihadirkan, Rasulullah katakanlah dihadirkan sebagai salah satu cara orang Bugis Makassar bertawassul kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang maksud dia. Jadi dia menjadikan Rasulullah sebagai perantara doa dia. Dan di dalam kitab Barzanji itu memang secara eksplisit dijelaskan wa tawassalu bika. Oke. Jadi menjadikan beliau sebagai media perantara ya. Itu jadi semua kegiatan itu diridai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi spiritnya begitu. Meski kalau kita menanyai orang lokal, bahasa itu tidak akan muncul karena itu kan penjelasannya akademis. Sudah akademis ya. Jadi artikulasi mereka tidak begitu. Tapi kita kan sebagai researcher bisa memahami itu bahwa spirit yang dibawa oleh orang-orang pencinta Barzanji ini sebenarnya spirit cinta Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sebagai medium ketaatan, termasuk tawassul, ekspresi syukur, pengharapan, ada semua di situ ya. Karena makanya di semua momen ada toh. Karena kita kan tidak akan mengenal Islam tanpa beliau. Dan memang kan Rasulullah ini kan sosok yang sentral sekali di dalam tradisi Bugis Makassar. Kalau kita lihat misalnya ada glorifikasi tentang bagaimana masuknya Islam, itu kan seolah-olah Rasulullah hadir. Angkasar ki Nabita dari Buta Mangkasar. Itu kan jadi memang sejak hadir awal secara fisik Nabi di tanah Makassar ini. Secara awal memang sosok Rasulullah itu memang begitu penting sehingga dan itu terjawantahkan bagi saya secara subjektif di dalam praktik ritus ini yang menjadikan Barzanji sebagai mediumnya karena memang cukup sebagai jadi nilai sastranya cukup,
karena Seninya, memang syair, bentuknya syair, seni dan ya spiritualitas juga. ya tidak ada cara memuji kan, tidak ada cara memuji yang lebih yang sifatnya propan, yang bukan doa, yang tidak semata-mata doa, selain melalui sastra dan seni. Iya. Selain yang ya tentu kalau doa-doa dari yang sudah diijazah oleh wali-wali dan Rasulullah itu tempatnya lain. Tapi ini kan sebenarnya buku yang ya buku biasa saja, buku sastra tentang sirah nabawi, tentang ringkasan, dan memang karena imajinatif. Misalnya salah satu di Mahallul Qiyam, tempat orang berdiri itu, itu kan syair sebelum menutup itu, dan ketika hadirnya ketika kelahiran Rasulullah itu Maryam dan Asia hadir. Itu kan imajinasi, tidak bisa diverifikasi di dalam sejarah. Iya. Meskipun ada riwayat yang menyebutkan ada Siti Hawa, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia itu hadir. Tapi kan itu ada riwayat, meskipun diverifikasi di sejarah ya walau alam. Iya, betul. Sebagai seorang muslim saya meyakini itu. Iya, betul. Oke. Nah, Barzanji itu kan jadi kalau saya melihat ada strategi islamisasi dari para penyebar Islam awal ya. Bahwa ini tradisi sakralisasi Barzanji itu bukan cuma di Bugis Makassar atau cuma di Nusantara, tapi saya melihat ada pola di beberapa tempat strategi islamisasi di Nusantara ini dengan menggunakan model ini. Bahwa masyarakat Nusantara punya tradisi pesta dalam siklus hidup dan momen penting. Ya. Kemudian para penyebar Islam ini ya melakukan adaptasi kultural lah istilahnya. Benar kira-kira begitu ya? Dengan mengganti menyesuaikan beberapa hal ya. Kan kalau kita melihat misalnya dalam hukum Islam sendiri, akikah misalnya, akikah ya potong kambing, potong rambut, makan-makan selesai. Ya kan gitu dalam tradisi, dalam syariat akikah. Ya. Tapi kan kalau di Bugis Makassar ribet banget itu. Apalagi pernikahan misalnya. Kalau saya melihat itu kan di Bugis Makassar dahulu agama ini kan sesuatu yang eksklusif. Jadi dulu peran sebagai pemuka agama itu kan didominasi oleh keluarga kerajaan sebelum lahirnya pesantren-pesantren. Ya itu nanti belakangan kalau di Sulawesi Selatan belakangan abad 20. Iya. Maksud saya kan begitu pindah juga ke pesantren-pesantren, tetap kan ada tokoh baru, ulama-ulama yang menyebar di berbagai wilayah kampung-kampung untuk menyebarkan Islam. Nah, orang yang fokus dakwah ini kan maksud saya tradisi orang Bugis Makassar itu kan ritus kita itu semuanya dipersatukan, kita ini dipersatukan, asumsi saya dipersatukan oleh makanan. Makanya semua pesta Maulid itu isinya apa? Makan. Sampai kematian juga isinya makan. Isinya apa? Makan. Jadi untuk bisa mengundang orang datang itu banyak, ya memang harus ada makanan. Dan ya kita mau orang Bugis itu, asumsi saya orang Bugis Makassar mau lebih dari sekadar makan itu. Bagaimana makan itu ya bermakna sedekah, bermakna silaturahmi dan bermakna doa. Ada doa, ada pertalian spiritual ya. Jadi satu acara merangkum banyak nuansa spiritual yang bisa memuaskan jadi vertikal horizontalnya dapat. Hablum minallah, hablum minannasnya dapat. Kan cuma ada tudingan di kelompok Puritan bahwa itu terlalu mengkultuskan Nabi kan. Bukankah Nabi itu manusia biasa? Gimana sih sebenarnya? Perlu dipertegas kembali misalnya ya bahwa dalam teologi Islam mungkin ada debatable. Kita fokus aja ke dalam konsepsi orang Bugis Makassar secara umum tentang Nabi Muhammad itu kayak gimana? Pertama mungkin sebelum ke bagaimana Rasulullah digambarkan itu sekaligus juga ini. Jadi sebenarnya apa sih inti dari Barzanji itu? Ya. Kan sebenarnya intinya bersalawat, sesuatu yang dan salawat itu diperintahkan, dan ini maksudnya menjawab tudingan bahwa ini kultus bid'ah sekalipun, maksudnya kan kita memang diperintahkan untuk bersalawat, dan salawat ini kan bukan ibadah mahdah yang tertentukan, yang jelas bagaimana tata caranya. Kemudian selain argumentasi tentang salawat itu, Barzanji itu kan kisah ya, kisah tentang Rasulullah.
Sementara di dalam Quran kalau saya nggak salah disebutkan faksusil kisah. Ceritakanlah kisah-kisah. Nah, tentu dan misalnya kalau Al-Quran itu sendiri bercerita tentang hampir lebih dari sepertiga bercerita tentang kisah. Iya. Kalau kita misalnya coba sebut nama-nama surah di dalam Quran, Maryam, Ibrahim, Yusuf. Yusuf, itu kan orang-orang yang berangkat dari masa lalu. Ali Imran, Al-Baqarah, itu kan bercerita tentang orang Masa lalu. masa lalu. Termasuk surat Muhammad kan Nah, aja. makanya dan bercerita tentang sejarah itu kan ya tentu yang paling dekat yang bisa kita jadikan iktibar, dan Rasulullah itu kan uswatun hasanah. Jadi saya pikir agak kurang tepat tuduhan kalau sampai menuduh Barzanji itu sebagai Kultus berlebihan. kultus berlebihan. Iya. Nah kalau memang kultus, ya memang Rasulullah itu memang sesuatu yang harus dikultuskan. Iya. Dan itu juga kan dilakukan oleh orang-orang lain. Misalnya orang Islam yang semua orang Islam akan marah gitu misalnya kalau karikatur Rasulullah misalnya. Iya. Bukankah itu kultus? Iya. Bukankah itu cara kita mengkultuskan Rasulullah? Iya. Udah. Nah, sepanjang pemahaman saya tidak ada kultus orang Bugis berlebihan, misalnya sampai menganggap Rasulullah itu sebagaimana misalnya Uzair, Isa yang dituduhkan kepada kawan-kawan kita. Tentu yang kita juga tidak tahu sebenarnya, tidak begitu dalam memahami konsep mereka tentang Isa dan Uzair itu. Saya pikir tetap dalam batasan wajar, dan yang paling tinggi itu tadi menjadikan Rasulullah itu sebagai sentral kehidupan dan media tawassul paling utama. Jalan menuju Allah. Iya. Kalau kita boleh bertawasul, misalnya saya ini dari putra di pesantren, biasanya kita itu berdoa di dalam sebelum menyebutkan doa kita yang intinya itu kita sebut dulu ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadratis Syekh Guru Tambok Dalle. Kalau ke mereka boleh, kenapa ke Rasulullah tidak boleh? Iya. Gitu. Nah, Kalau yang kelompok Puritan kan ke siapa aja nggak boleh, langsung ke Allah. Kan gitu dia. Iya, maksudnya Gitu dia. Itu tidak sampai pada batas mengganggu akidah. Kalau saya sih kita enggak, menuduh itu sampai batas mengganggu akidah, itu akan sampai menuduh seluruh orang NU, bukan hanya orang Bugis Makassar. Iya. Seluruh orang tarekat tasawuf. Seluruh orang tarekat, seluruh orang tasawuf adalah ahlul bidah. Ahlul syirik lah ya, musyrik lah ya. Nah, kemudian juga itu kan bagi saya teks itu sesuatu yang terbatas. Maksud saya berhenti. Hadis ini kan berhenti pasca Rasulullah. Iya. Sementara kan fenomena itu terus berkembang, sehingga memang khususnya kalau di dalam perkara-perkara muamalah memang butuh semacam inovasi yang tidak bisa serta-merta disebut sebagai bid'ah. Ini kan syiar tuhat ya, syiar tradisi. Jadi sebenarnya di situ liquid ya, cair, longgar, nggak bisa dipandang kaku sebagaimana syariat ya. Iya. Mau sholat misalnya pakai bahasa Indonesia itu jelas nggak mungkin. Tapi ketika ekspresi kecintaan kepada Rasul kita menggunakan bahasa atau langgam apa saya sih ya nggak soal kan. Betul Kak. Jadi saya melihat itu, saya sepakat dengan istilah itu tadi. Cinta, ekspresi cinta. Ekspresi cinta itu kan sesuatu yang tidak bisa dibatasi, dan dia terikat pada imaji kulturalnya seseorang di mana dia hidup gitu. Jadi saya pahami ekspresi itu berbeda. Jadi misalnya kalau di sini ada Barzanji, di tempat lain ada tarian sufi yang dan lain-lain sebagainya, di tradisi wali-wali ada kamar mandi, hammam apa gitu yang dan itu kan sesuatu yang ekspresi kultural. Maksudnya kita tidak akan menemukan misalnya mungkin di sini kan juga ada banyak tarekat sufi, tapi kan sangat kurang yang memperhatikan sufi sebagai tarian sebagaimana di tempat lain. Tari Sabati kalau di Aceh ya. Iya. Kalau di sini lebih pada zikir itu yang menjadi ya dibilang kekhasannya, misalnya marate gitu ya. Lebih ke kekuatan teks lisannya. Jadi kalaupun ada gerakan misalnya hawalati, ada
ada gerakan-gerakan tertentu, itu bukan gerakan yang apa ya, pakem, Seperti tahiyat ya tadi. seperti sebagaimana itu, bahwa ada memang pola, Ya tidak terpola sebenarnya. ya, Lebih pada ekspresi ketika menyatu dengan zikir. iya, Nah, kembali kepada sosok Rasulullah sebagai sentral kehidupan. Jadi Iya. saya temukan clue-nya. Jadi kenapa misalnya teman saya habis beli mobil, dia selamati dengan bahasa janji. Iya. Dia ingin Rasulullah hadir gitu, sebagai Iya. ungkapan syukur. iya, Teman saya buka kafe sebagai sebuah pengharapan ini jalan penghidupannya Rasulullah hadir gitu ya. iya, Ya bahwa ya jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Allah. sekedar nabi yang mengajarkan kita Islam, lebih dari itu ada nilai sakral ya, ada sentralisme spiritual. Iya. Bahwa Rasulullah hadir dalam semua momen, bahkan pada hal yang sebenarnya relevan kayak tadi mobil, iya, kafe gitu kan, itu kan relevan sebenarnya. iya. Nah, Iya. ya kan apa ya, Pak? Mungkin bagi orang Bugis itu Rasulullah itu tidak hanya yang disebut dengan uswa itu bukan hanya dalam perkara-perkara yang Hukum, etis. sifatnya akhlaki, etis, syariat, tetapi maksudnya yang akhlaki itu mewujud di dalam semua dimensi kehidupan, mau yang propan mau yang apa, karena yang propan sekalipun kan bisa menjadi dijadikan, bernilai ya, ibadah, bisa ya, benar. bernilai ibadah. Bernilai sakral, Iya, bernilai satu kata sakral. kunci juga berkah. Ya. Sebenarnya itu. Nah, itu. Satu kata kunci. Nah, itu yang susah dipahami oleh ya, kaum susah puritan. dipahami. Maksudnya Ada berkah. Ya, memang konsep itu yang memang kuat itu, bertabarruk. Ambil berkah. Dan Ya. kita ini kan apa ya? Tawasul dan tabaruk, berwasilah dan mengambil berkah bagi kelompok puritan itu kan sebuah kesyirikan. Ya. Jadi sadis banget sih kalau saya. Nah, ada satu momen di bahasa janji itu, ada nggak tahu sampai pada bacaan apa, itu kita berdiri. Apa Ya. sih maknanya itu? Kita berdiri ya, kan semua Itu pada berdiri. disebut mahallul qiyam. Ada memang itu tadi ketika dibacakan tentang kelahirannya Rasulullah, yang menyebut tentang kehadiran para perempuan mulia itu. Oh. Ya, di situ itulah mahallul qiyam. Nah, bagi banyak orang tentu ini tidak bisa diverifikasi. Tetapi ada kitab-kitab tertentu yang membahas tentang pentingnya mahallul qiyam ini. Bukan hanya, jadi kalau saya menyebut kitab berarti bukan bersumber dari sini ya, berarti dari ulama-ulama Arab, yang Timur Tengah berbahasa lah. Arab lah. Iya. Nah, Ada ya, mahallul qiyam itu ada. Nah di situ itu ada kepercayaan bahwa Rasulullah hadir. Rasulullah hadir, itu tadi makanya apa namanya yang kita sebut tadi itu yang mengikat keseluruhan praktik ini sebenarnya penghormatan dan tabarruk itu kepada Rasulullah. Jadi bahkan ketika orang misalnya mapaci menikah, bahkan si pengantin ini pun untuk sementara waktu sekitar 1-2 menit harus berdiri. Iya. Karena tidak ada yang lebih, tidak ada manusia yang lebih terhormat Dibanding Rasulullah dibanding sallallahu alaihi wasallam. ketika berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada semacam perasaan seperti itu. Bahkan saya lupa kitabnya. Saya pernah pengajian kitab itu di pesantren dulu. Jadi ada katanya orang yang menolak, khususnya di ini kan praktiknya biasanya yang sangat terikat dengan Barzanji itu kan maulid. Maulid pasti ya. Ya, pembacaan sirah nabawiyah. Iya. Dia menolak berdiri dan dia mengalami semacam pengalaman spiritual, dia lumpuh. Nah, setelah dia menyadar, dia kemudian sampai pada momen sadar bahwa mungkin, ya tentu ini asumsi dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Iya, iya. Mungkin karena saya ini, kemudian dia bernasar kalau saya diberikan kesembuhan oleh Allah, maka saya akan berdiri dari mulai dibacanya itu sirah nabawiyah. Jadi mulai dari awal belum sampai ke mahallul qiyam dia sudah berdiri. Ditanya kenapa begitu ya, dia ceritakanlah itu. Nah, tentu momen-momen seperti ini adalah momen-momen momen-momen psikologis yang unik ya. Yang pengalaman keagamaan yang unik. Tentu tidak semua orang bisa berterima dengan seperti itu. Tetapi bahwa Rasulullah sebagai berkah, saya pikir agak sulit ditolak, dan sesuatu yang lazim di kalangan sebagian besar Muslim menganggap Rasulullah sebagai sumber keberkahan, Sumber segalanya. Sumber segalanya. Ya. Jadi tawasul,
itu artinya mengambil perantara ya, karena menjadikan Rasulullah sebagai perantara kita dengan Allah, karena Allah sendiri menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi posisi Rasulullah sebagai perantara di antara kita dengan Allah. Kemudian tabaruk tadi artinya mengambil berkah. Itu yang perlu kita tahu semua. Nah, kemudian gini, Pak Imran, dalam tradisi Barzanji itu kan ada ini dalam tanda petik kebetulan atau memang ada pesan-pesan simbolik dari makanan-makanan yang ada ya. Ada pisang, ada ketan di situ. Kira-kira ada pesan simboliknya atau memang sekedar tradisi aja, kebetulan aja sih? Tentu ada khususnya yang paling pasangannya Barzanji itu pisang. Pisang ya. Yang lain boleh tidak ada, tapi kalau pisang harus ada. Kalau untuk Bugis Makassar ya biasanya. Karena ini sebenarnya kalau saya secara subjektif bilang ini sebenarnya pengejawantahan dari hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang paling pisang itu kan simbol. Semua yang berangkat dari pisang itu bisa diambil manfaat. Pisang bonyok sekalipun bisa disanggar, bisa dijadikan makanan apa gitu. Bahkan pisang mentah sekalipun kulitnya juga bisa semua. Kalau dia mentah bisa jadi sayur, kalau dia jadi kalau sudah agak bonyok di kambing-kambing. Nah, itu spiritnya sebenarnya begitu. Jadi selain bertabaruk kepada Rasulullah, juga bagaimana kehidupan kita ini mengewajantahkan misi Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin itu dengan memberi manfaat melalui simbol pisang ya. Cuma pisang ya, memang sepertinya harus ada. Hal yang lain itu yang saya juga temukan itu ada biasanya di dalam khususnya kalau di Maulid itu ada songkolot 3 rupa. Ketan 3 warna. Ketan 3 warna. Apa putih, jadi hitam? itu katanya menggambarkan kronologis. Jadi ketika pasca pra Rasulullah itu hitam. Disimbolkan dengan hitam. Tentu ini interpretasi yang sangat terbuka ya. Putih adalah masa Rasulullah, dan yang kuning yang tidak jelas ini gambaran masa kita gitu. Yang jauh secara fisik dengan Rasulullah. Yang jauh secara fisik dengan Rasulullah. Tapi minimal biarlah kita kuning asal tidak kembali hitam. Iya. Oke. Iya. Karena memang simbol-simbol itu dibutuhkan karena memang kan orang-orang tua kita itu kalau orang-orang dulu itu bicaranya kan bahasanya tidak direct. Iya, tapi simbolik. Jangan duduk di atas bantal, jangan apa. Pesannya tidak itu bahkan bagi saya penghargaan bahkan kepada yang dupa-dupa juga itu. Dupa-dupa itu. Ya, dupa-dupa itu ya apa? Itu debatable sih, tapi atau pengharum ruangan saja mungkin ya. Itu dianggap bahwa harum itu kan identik dengan Rasulullah. Harum ya mungkin bukan Rasulullahnya, tapi kebaikan. Jadi kalau kita membakar itu, tentu ini bisa saja sangat bisa dituduh sebagai sesuatu yang sinkretik dari tradisi masa lalu, tradisi para Islam. Nah, cuma kemudian isinya pemahamannya diislamisasi menjadi bahwa itu problematik, kemudian itu lain soal. Tetapi niat dari orang itu sama sekali tidak ada, bagi saya tidak mengandung unsur kesyirikan. Kurapat gitu ya. Itu ada juga yang menarik. Saya biasa mengikuti Barzanji, ada beda langgam. Bugis Makassar itu agak beda. Itu sebenarnya apa sih? Kenapa bisa begitu? Langgam-langgam yang bisa beda gitu. Iya. Khususnya yang menarik itu kalau di daerah-daerah yang berbahasa Makassar. Kan saya kebetulan pesantren di daerah berbahasa Bugis, itu biasanya bacaannya khususnya di Mahalul Qiyam itu datar saja, maksudnya dibaca ya Nabi salam. Nah, kalau yang daerah-daerah berbahasa Makassar ini memang agak lebih menghentak, agak ya, dan maksudnya penambahannya, maksudnya menambahi irama
yang tidak tertulis di dalam teks itu. Jadi teks itu dimodifikasi sehingga bacaannya tidak seperti Contohnya gimana nih contohnya supaya Sobat Teknik Sains ini bisa paham ya, khususnya yang di luar Bugis Makassar. gimana ya? Asyraka hal badarun ala haina. Itu orang Arab juga nggak ngerti apa dia. Nah, itu kan Sudah. kalau di Bugis kan asyraka badru alaina. Jadi memang baca kalau itu kan ala haina itu kan Itu nambahin. sudah ditambahin ya benar-benar. Bahadarong, nah itu. Jadi ini persoalan apa ya? Improvisasi ya. ya. Improvisasi dan maksud saya itu kan bukan ibadah. Iya bukan ibadah. Bahwa itu dalam arti tertentu. Kalau pemahaman kita yang sekarang memahami keluar dari konteks pemujaan terhadap Rasulullah itu mungkin lain soal. Tapi tentu itu harus diverifikasi ke saya tidak sempat menanyakan itu kenapa sih misalnya orang bacaannya berbeda dengan teksnya. Iya. Kenapa berbeda dengan teksnya? Apakah apakah memang ada maksud khusus atau seperti apa? Tetapi kan maksudnya di dalam kalau kita bandingkan misalnya di dalam mungkin karena kita tidak terbiasa saja di dalam kiraat Ya, Quran kan juga ada kalau kita tidak terbiasa mendengar kiraat tertentu ini salah waduhe itu saya nah mungkin ada hal-hal semacam itu oleh para penyiar Islam terdahulu. Iya. Oke Sobat Renaissance. Jadi bahasa Zanji ini memang unik di kalangan masyarakat Nusantara, termasuk khususnya Bugis Makassar. Semua momen ada bahasa Zanji dan bagaimana Rasulullah ini menjadi sentral kehidupan. Jadi sosok Rasulullah dipahami bukan sebagai makhluk manusia sejarah, tapi manusia yang melampaui sejarah. Rasulullah hadir di mana-mana dan Rasulullah hadir dalam setiap momen kehidupan. Ini menggambarkan bahwa kehidupan dalam perspektif orang Bugis Makassar itu semuanya sakral. Tidak ada pemilahan antara yang propan dan yang sakral. Di momen yang dianggap propan sekalipun, di situ ada sakralitas. Dan bagaimana menghadirkan itu supaya sakral, sosok Rasulullah lah yang dihadirkan melalui pembacaan bahasa Zanji. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.